Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia damai. Jumpa lagi di Laude Rahim Binali Channel. Kita ketemu dalam program obrolan rakyat cerdas obras. Sahabat, teman-teman semua, kali ini saya ingin ikut rembuk dalam sebuah tragedi atas saudara Edi Mulyadi yang sekarang ditahan di Mabes Polri akibat press conference yang disampaikan terkait dengan pindahnya ibu kota negara di Penajam Pasir Putih. Apa yang disampaikannya dalam narasi kalimat yang disampaikan jin, tempat jin buang anak. Saudaraku, sahabat Laude Rahim Binali Channel di mana Anda berada, urung rembuk ini dipicu oleh sebuah kegelisahan sebagai anak bangsa yang mana kebijakan pemerintah terkait dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur di Penajam Pasir Putih telah memakan korban saudara Edi Mulyadi dan banyak lainnya yang turut ikut memberikan komentar, memberikan pikiran-pikirannya yang bisa saja berseberangan dengan pemerintah saat ini. Inilah yang saya bilang lahirnya sebuah kebijakan, tapi justru kebijakan itu banyak atau ada yang jadi korban. Memang tidak main-main pemerintah bersama DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang IKN menjadi undang-undang ibu kota negara yang namanya Nusantara. Undang-undang terhadap IKN Nusantara telah disahkan. Artinya semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke sudah harus mengetahuinya. Itulah bahasa undang-undang. Memang dari awal sosialisasi rancangan undang-undang IKN ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan masyarakat
kebanyakan tidak mengetahuinya. Pembahasan ini juga tidak dilakukan di kampus, juga tidak dilakukan di masyarakat civil society. Pembahasan rancangan undang-undang ini juga tidak melibatkan unsur-unsur dari organisasi agama, organisasi adat, bahkan organisasi lembaga swadaya masyarakat. Pembahasan rancangan undang-undang ini menurut saya cukup berjalan cepat dan sangat mulus sekali. Tidak ada perdebatan di dalam pembahasan undang-undang ini. DPR bersama pemerintah membahas berjalannya cukup lancar rancangan undang-undang ini. Berbeda dengan pembahasan rancangan undang-undang lain yang terjadi perdebatan, bahkan undang-undang itu belum bisa disahkan karena perdebatan yang cukup sengit. Ada juga tidak ada political will baik dari DPR maupun pemerintah, sehingga banyak undang-undang yang memang mengatur hajat hidup orang banyak belum juga bisa disahkan. Padahal rakyat sangat menanti sekali sebuah rancangan undang-undang. Contoh rancangan undang-undang tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Karena Kitab Undang Hukum Acara KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana yang kita pakai sekarang masih warisan kolonial Belanda. Kenapa pembahasan rancangan Kitab Undang Hukum Pidana sampai sekarang belum disahkan? Hanya pemerintah dan DPR saja yang tahu persis itu semua. 70 tahun lebih kita merdeka, tapi Kitab Undang Hukum Pidana warisan Belanda sampai sekarang kita pakai. Apakah masih cocok dan masih relevan? Pemerintah dan DPR yang bisa menjawab itu semua. Prinsipnya rakyat hanya, dalam bahasa agama samina wa ta'na, rakyat hanya mengikuti saja. Kembali lagi kepada undang-undang ibu kota negara yang sudah disahkan DPR bersama pemerintah, yang sebentar lagi kita akan nunggu turunannya, telah memakan korban Edi Mulyadi. Wartawan senior ini yang kita kenal memang sangat kritis terhadap lahirnya beberapa undang-undang yang beliau sampaikan juga di dalam channel beliau. Tetapi ketika beliau mengkritisi undang-undang ibu kota negara, di dalam pernyataannya pada saat konferensi pers ada kalimat tempat buat jin. Walaupun menurut saya bisa saja hal ini sebagai kiasan, kan, tetapi
Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi kemudian menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka. Ini adalah sebuah pelajaran buat kita bersama sebagai anak bangsa yang cinta tanah air. Ini adalah pelajaran berharga buat kita anak bangsa. Ketika kita mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, harus kita juga menggunakan bahasa-bahasa sehingga tidak mendapat multitafsir dari orang lain. Saya bisa memahami jalan pikiran Edi Mulyadi. Tetapi apakah orang lain juga bisa memahami jalan pikiran Edi Mulyadi? Sehingga tidak terjadi perdebatan dari kelompok-kelompok karena multitafsir. Sehingga gelombang unjuk rasa turun ke jalan dan memberikan laporan kepada kepolisian di berbagai daerah. Sebagai anak bangsa, kita harus juga berhati-hati. Ketika kita berbeda pendapat dengan pemerintah terkait dengan sebuah kebijakan, sampaikanlah dengan kalimat-kalimat yang baik. Jangan emosi. Bahasanya harus jelas sehingga kalimat-kalimat itu tidak ditafsirkan dari berbagai sudut. Agar kalimat-kalimat yang disampaikan itu, bukankah agama kita memberikan semacam sampaikan dengan rahmatan lil alamin, sampaikan dengan bahasa-bahasa yang hikmah. Karena bagaimanapun kita mendesak pemerintah atau berbeda dengan pemerintah, sampaikanlah dengan pikiran-pikiran yang hikmah. Memang di sini butuh kecerdasan emosional. Di sini juga butuh kecerdasan akhlak karimah. Baik pemerintah maupun siapa saja yang mengkritik pemerintah sama-sama punya tanggung jawab di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengeluarkan kebijakan apapun, kita harus juga bertanya kepada anak bangsa atau lembaga-lembaga pendidikan, kampus atau lembaga-lembaga kebudayaan, dan ini disosialisasikan kepada seluruh anak bangsa. Apakah pemindahan ibu kota ini punya asas manfaat dari semua sudut, dari semua aspek? Ini penting agar tidak terjadi hal-hal yang seperti terjadi pada Edi Mulyadi. Kalau sudah disampaikan pada lembaga-lembaga kampus, lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga kebudayaan, LSM, dan lain-lain, masyarakat, rakyat akan tahu. Dan rakyat
bisa memberikan pikiran-pikiran kepada pemerintah. Hal ini terjadi karena ruang ini belum dimaksimalkan digunakan oleh pemerintah bersama DPR. Seolah-olah rakyat tidak diikutkan, tidak dilibatkan di dalam pembahasan rancangan undang-undang IKN ini. Padahal ini adalah kepentingan rakyat Indonesia semua, bukan kepentingan anggota DPR maupun pemerintah. Bukankah ada pemerintah karena ada rakyatnya? Bukankah pemerintah berpikir untuk rakyat? Bukankah pemerintah juga bertujuan membangun keuntungan kehidupan buat rakyat banyak? Saya berharap teman-teman aktivis siapa saja, baik dari akademisi, kampus maupun lembaga sosial masyarakat, di dalam memberikan masukan pemerintah kepada pemerintah, lakukanlah dengan bahasa-bahasa yang baik sehingga tidak ditafsirkan oleh berbagai orang. Saya yakin semangat yang saudara Edi juga sampaikan adalah semangat anak bangsa yang ingin memberikan pemikiran buat pemerintah. Karena bisa saja keapaan beliau mungkin secara emosional untuk menyampaikan konferensi pers pada saat itu terlalu bersemangat, sehingga bahasa-bahasa kiasan itu muncul di dalam penyampaian itu. Tapi saya yakin semangat kebangsaan, semangat kebinekaan, semangat keutuhan, semangat demokrasi, semangat sebagai anak bangsa yang melihat Indonesia ke depan. Kepada saudara-saudaraku yang ada di Kalimantan, kita jaga persatuan ini dengan baik. Jangan ada pihak-pihak yang ingin memboncengi kepentingan-kepentingan di balik ini semua. Saya yakin saudaraku yang ada di Kalimantan, kita punya semangat yang sama, semangat kebangsaan, semangat persatuan, dan semangat kebinekaan. Bagi pemerintah, ini adalah pelajaran yang paling berharga buat pemerintah di dalam membuat sebuah kebijakan. Coba disosialisasikan lagi secara luas kepada anak bangsa, kepada rakyat Indonesia, minimal kepada lembaga-lembaga akademis, lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga kebudayaan, lembaga-lembaga adat, dan masyarakat civil society, sehingga pikiran-pikiran yang masuk, ide, gagasan yang mereka sampaikan, mana yang bisa ikut memberikan dukungan kepada pemerintah. Jangan terbatas pada kelompok tertentu saja. 575 anggota DPR secara konstitusional, apakah mereka mewakili pikiran rakyat Indonesia 200 juta lebih ini? Saya rasa tidak. Walaupun secara ketatanegaraan DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi untuk sebuah kebijakan besar seperti begini, saya berharap pemerintah libatkan
lembaga-lembaga akademis, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga kebudayaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sukses, agar mereka juga ikut memberikan masukan kepada pemerintah. Disitulah kebijakan diambil. Semoga ini pelajaran berharga buat kita semua anak bangsa, agar jangan lagi lahirnya sebuah kebijakan ada yang dicederai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.